Jadi yang sebenarnya butuh dihibur tuh gua, bukan gua menghibur teman-teman. Tapi Jamvlog udah kendor, udah nggak kayak dulu, tiap hari ngonten. Sekarang udah enggak, gua lebih baik mundur teratur. Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. 4 tahun perjalanan Jamvlog. Nah, kita mau mengulas dan mengulik tahap demi tahap perjalanan Jamvlog dan bisa sampai saat ini. Saat ini apakah sudah di posisi yang baik? Belum tentu. Dan belum juga gitu ya kan. Cuman kita ada baiknya mengulas kembali dan mereview kembali perjalanan yang sudah kita lalui yang cukup panjang ini, dan juga mengingat terhadap orang-orang yang telah berkontribusi dan juga telah memberikan support maupun dorongan dalam perjalanan Jamvlog. Nah, 4 tahun ini nggak mudah, nggak sedikit jerih payah yang dilewati, entah drama, entah musibah, sampai pembelajaran. Jadi, masukan, dorongan, dan juga dukungan dari teman-teman semua, baik secara nyata, teman-teman nyata itu teman-teman yang ada di sekitar gue secara langsung, ataupun teman-teman yang ada sekarang menonton. Kalian tidak berbuat apa-apa, tapi kalian begitu menonton, memberikan support yang dimana terkadang terpuruk karena adanya musibah yang di luar dugaan. Jadi gua ingin mengulas sedikit demi sedikit dari awal mula Jamvlog itu iseng-iseng, hanya sekedar penghobi baru, tapi udah 4 tahun ini tetap masih penghobi baru lah. Penghobi baru, memulai, memelihara, dan membentuk galerinya gitu kan. Sampai 4 tahun ini masih penghobi baru, tapi gue lebih banyak sharing kejadian apa yang gue alami dan kita bagikan, bukan untuk mengajari ataupun mengedukasi. Kalau teman-teman merasa konten Jamvlog edukasi, enggak juga, apalagi sampai menghibur, entertain, enggak juga, karena basic dan background gue awalnya bukan orang entertain, justru gue orang yang butuh di entertain. Makanya itu gue mendapat pelarian setelah bangkrut dari dunia usaha, mencari pelarian di ikan, mencari hiburan di ikan. Jadi yang sebenarnya butuh dihibur tuh gua, bukan gua menghibur teman-teman. Nah, awal mulai kalau teman-teman lihat nih, kita coba lihat konten-konten awal pada saat Jamvlog memulai konten. Seperti pembaca berita dan juga seperti reporter. Coba kita lihat ini dulu. Hai sahabat Jamvlog, kembali lagi bersama saya dengan Antoni. Seperti di video sebelumnya, kita akan rutin untuk mengupload konten-konten mengenai ikan, karena ikan merupakan hobi baru-baru saya ini. Nah, lucu banget ya, kaku yang gimana ya, awalnya tidak ada pikiran untuk membuat sebuah konten yang cukup panjang sampai saat ini 4 tahun, nggak kepikiran sama sekali bisa bertahan 4 tahun. Ini semua bagian dari cerita yang membuat gua menjadi sampai saat ini. Kalau teman-teman nanya, tapi Jamvlog udah kendor, udah nggak kayak dulu, tiap hari ngonten. Sekarang udah enggak, bisa lama-lama sekali berupload. Kalau dulu, yang penting upload. Kalau dulu, sekarang gue berusaha untuk upload yang penting. Jadi itu beda tuh. Yang penting upload, jadi apapun itu, gue upload. Sama sekarang ini gue mencoba upload yang penting. Nah, jadi kan susah nih dapat yang penting juga kan. Nggak cuma sekedar ngonten-ngonten gitu-gitu doang. Jadi mungkin kedepannya konten Jamvlog akan lebih membahas seperti apa yang dulu gue alami dalam melakukan pemelihara ikan segala macam kedepannya, karena gue pun pribadi gambling dalam membangun Jamvlog ini. Udah banyak yang gue korbankan untuk membangun megatank, untuk membeli ikan dan segala macam. Bukan berarti itu dana tiba-tiba turun dari atas langsung gue bisa gue belanjakan, enggak. Gue juga banyak jual aset yang lain, ada hobi-hobi gue yang lain gue relakan untuk gue bangun megatank dan segala macam, karena basic gue bukan dari orang yang berkecukupan, basic gue bukan dari orang yang serba ada. Jadi memang harus pintar-pintar untuk mengalokasikannya, harus mana yang dikalahkan, mana yang diprioritaskan selama hobi ini bisa berjalan gitu loh. Dan gue mampu dan gue bisa, menurut gue seperti itu. Nah, jadi kedepannya akan seperti Jamvlog yang dulu. Kalau misalkan men-sharing pengalaman-pengalaman yang di rumah gitu-gitu. Karena kita sedang lagi membangun markas Jamvlog
Nah ini kenapa gue bilang gambling, karena ini merupakan sebuah pengeluaran yang besar bagi gue. Dengan pemeliharaan yang seperti dulu dan tidak perlu direnovasi dan tidak perlu dibangun, juga tetap bisa sebenarnya. Cuman ini gue ingin menyuguhkan sesuatu yang segar dan baru untuk gue pribadi, dan apalagi sudah terlanjur terjun di konten-konten seperti ini gitu kan. Kalau cuman sekedar ada dan sekedar eksis doang tanpa ada inovasi-inovasi, ya gue lebih baik mundur teratur. Tapi gue berusaha untuk memberikan sebuah inovasi-inovasi baru, cara pemeliharaan yang baru, mendapatkan masukan-masukan yang baru dari orang sekitar gue untuk gue bisa sharingkan di konten. Nah, kenapa gue bilang gambling? Karena kalau teman-teman ngikutin sekarang di dunia konten kreator ikan ini, udah nggak banyak orang yang tetap mau eksis dan orang yang mau berjuang di konten kreator di bidang ikan tentunya. Ya, nggak banyak, teman-teman bisa lihat sendiri. Mungkin yang sama kayak gue lakukan, mungkin bisa seminggu sekali berupload, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Lebih menyondongkan kepemeliharaan gue sendiri lah. Karena kita udah effort merenovasi galeri dengan dana sendiri, dan juga dengan segala sesuatu yang harus direlakan dulu, terutama kalau teman-teman ikutin beberapa konten gue, mobil yang di belakang gue ini akan gue relakan untuk menjadi bahan konten ke depannya, yaitu galeri Jamvlog, karena galeri Jamvlog sangat besar, memerlukan biaya untuk melakukan pengisian akuarium, pengisian ikan, sistem, dan juga segala macamnya itu untuk ke depannya. Jadi kalau teman-teman masih nanya, ini mobil apa dan segala macam, yuk kita bahas sedikit aja, tapi bukan seperti konten kreator atau reviewers mobil. Beberapa konten kreator yang menyebutkan Impala seperti apa, bukan gue yang sebut ya. Ini beberapa konten kreator yang menyebutkan Impala mobil apa, seperti apa, dan berapa gitu ya. Bukan gue yang menyebutkan. Kita lihat satu persatu cuplikannya dari beberapa konten-konten senior-senior di bidang otomotif. Sedikit banyak gue bisa jelaskan asal muasal mobil ini. Kenapa gue bilang ke teman-teman yang di konten sebelumnya, untuk membangun mobil seperti ini itu tidaklah mudah dan gampang, karena gue pribadi membangun ini menggunakan 2 bangkai. Makanya itu bisa mempertahankan keorisinalan dan keklasikan dari si mobil ini. Tapi ada beberapa yang memang gue ubah dari mobil ini. Dari power window contohnya, yuk kita lihat. Nah kalau teman-teman ada yang berminat, boleh langsung DM ke IG gue. Ini salah satu yang paling menarik menurut gua. Kenapa menarik? Karena udah power window, udah nggak usah susah-susah ngengkol. Dan juga kalau teman-teman lihat di sini, ini yang menjadi daya tarik mobil-mobil tahun 60-an. Mobil-mobil tahun 60-an ini panjang, lebar, habis itu nyelup, ya kan? Tapi untuk di antara beberapa mobil-mobil sedan pada saat itu yang panjang-panjang itu, hanya ada beberapa mobil klasik yang tidak memiliki pilar B. Pilar B ini teman-teman seperti bisa melihat akuarium nih. Duh, tidak ada pilar B di sini. Ini yang menjadi sebuah keunikan dari mobil ini. Kita melihatnya clean dan segala macam. Habis itu ada beberapa reviewer mobil juga mengatakan bahwa, nah ini yang gua lagi engkol ini, tuh. Ini benar-benar berfungsi dengan baik dan sangat enak, karena begitu kita jalan, angin langsung kena muka kita. Kebayang nggak kalau kita lagi jalan di Malang, kita lagi jalan di puncak, angin dingin, seger, masuk dan nabrak ke muka kita. Habis itu dengan santai duduk di seperti sofa yang udah kita pindahkan ke dalam mobil, karena itu ya. Kalau duduk di sini, nyaman banget. Iya. Empuk banget tuh. Enak di sini tuh. Jadi sensasinya dengan mobil baru ya tentu beda. Mobil baru ada kebanggaan karena kita bisa memilikinya karena baru. Tapi kalau mobil klasik ini kebanggaan kita bisa mempertahankan dan membangun dia sebagaimana normal dan layaknya pada saat itu, dan mempertahankan keorisinalan dan keklasikan dia. Nah, jadi mobil ini semua dipertahankan dari interior dan eksteriornya, dipertahankan
originalitas, tapi dipadu-padankan dengan kenyamanan berkendara saat ini. Seperti mesin ini sudah 5000 cc V8, kemudian automatic transmission, kemudian apa lagi? Udah ada AC, ya kan? Udah ada AC. Dengan membangun mobil seperti ini tentu banyak banget drama. Teman-teman yang main ikan, apalagi buat akuarium, tentu sudah merasakan dramanya dalam membuat akuarium. Membangun sistem filtrasi sudah banyak dramanya. Ada si A yang ngomong begini, si praktisi B ngomong begini, praktisi C ngomong begini. Akhirnya kita mau ngikutin yang mana bingung. Ujung-ujungnya A, B, C kita cobain. Akhirnya keluar duit lebih banyak. Nah, ini terjadi juga dalam melakukan membangun mobil. Membangun mobil. Dan nggak banyak yang masih se-original ini. Dan nggak banyak yang masih se-fresh ini. Ini kinclong banget. Ini ungu candy. Catnya lumayan untuk waktu gue bangun pada saat itu dan tahun itu. Membangun cat ini sangat lumayan mahal. Ungu candy. Makanya di sini ada minus yuk. Di sini tuh ada minus. Lihat dari sini aja nih. Nah, di sini tuh kelihatan banget. Nah, kelihatan nggak di kamera? Nah, kelihatan ya. Nah, ini ada belang. Dulu ini sempat gua pajang di toko diecast. Jadi lebih panjang mobil daripada asbesnya. Jadi lebih panjang mobil daripada asbesnya, akhirnya belang nih mobil. Akhirnya belang. Jadi mungkin PR-nya di situ. Sisanya sudah tidak ada PR. Teman-teman mau bawa mobil ini, mau pakai mobil ini, udah tinggal nyalain, tek, tunggu pompa bensin nembak ke mesin, ceng, langsung tris. 1 kali putar nyala mobil ini. Dan tentunya dengan mesin yang berotot 5000 cc V8, begitu digeber, waduh, kita pun juga kaget. Apalagi yang jalan kaki kan. Nah, jadi udah nggak zaman jemput-jemput cici-cici pik pakai mobil 2 pintu. Kita tetap pakai 4 pintu, cuma tak ada pilarnya. Ya, ini yang membedakan. Tuh, enak tak? Tuh. Jadi ini Chevrolet Impala 1962. Kalau teman-teman ada yang berminat, bisa langsung ngubungin ke DM gua. Gua juga sudah titipkan ke beberapa pegiat-pegiat mobil di Indonesia untuk menawarkan mobil ini. Karena mobil ini tuh nggak sembarangan dan nggak banyak orang yang bisa punya, dan juga nggak banyak orang yang sudah berhasil bangun. Sahabat Jamvlog, jadi nyaman banget duduk di sini. Nggak salah para konten kreator senior itu berbicara dan membuat thumbnail seperti itu bukan hanya sekedar clickbait, tapi memang betulan. Tentu satu lupa lagi, tadi gue menyampaikan bahwa mobil ini juga sudah power steering, jadi nggak gitu susah untuk teman-teman bawa. Walaupun panjang, walaupun lebar, walaupun dengan mesin yang cc yang sangat besar, teman-teman tetap nyaman bawa ini untuk di harian, di komplek, di perkotaan, ataupun di macet. Karena gue pribadi juga beberapa kali pakai untuk harian, nggak susah, nggak beda. Yang buat beda itu konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakarnya antara 1:3 sampai 1:5. Ya, tergantung ketahanan teman-teman untuk menggunakan mobil ini untuk harian atau mingguan. Tapi kalau bulanan janganlah, karena mobil ini tetap butuh dibawa jalan, dipanasin, butuh dirawat, dan segala macam. Oke, jadi gitu teman-teman konten kita kali ini. Sedikit review 4 tahun perjalanan Jamvlog, dan juga mereview dan memperlihatkan mobil ini dan memperkenalkan mobil ini lebih jauh lagi kepada teman-teman. Ya kalau teman-teman keracunan ya bagus, ya kan, tinggal jual ke teman-teman. Nggak usah susah cari calon pembelinya, ya kan.
Karena dapat pembeli mobil klasik seperti ini, kalau nggak hobi-hobi banget, nggak mungkin bisa. Nilainya nggak murah, tapi ya teman-teman dapetin sebuah historical, habis itu sebuah sensasi dan imajinasi pada saat zaman dulu. Gue belum lahir mungkin pada saat mobil itu ada. Dan yang duduk di sini pun gue nggak tahu masih hidup atau nggak dulu. Iya kan? Tapi setidaknya gue punya sensasi dan gue punya imajinasi dulu. Orang-orang dulu seperti ini, duduk begini, dan kenapa mesti empuk begini, ya kan? Emang mereka ngapain di dalam mobil sampai empuk-empuk begini? Dia punya sofa gitu, ya kan? Dia punya sofa, dia punya bangku, sampai empuk-empuk gini mau ngapain, ya kan? Udah habis itu nggak ada headrestnya di sini ya? Apa sih headrest atau head apa itu? Gue bukan reviewer mobil, nggak tahu lah. Ini yang sandaran kepala itu, ya kan? Jadi di sini kepala gampang kali kan? Tak gitu. Tapi view-nya dari sini enak. Mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, mau ke belakang, view-nya tuh enak banget. Oke, gitu aja gue udah mempromosikan mobil ini. Semoga bisa laku dalam waktu dekat. Kalau nggak laku juga kita jadiin akuarium lah mobil ini ya. Udah satu kita jadikan akuarium, ini kita jadikan akuarium lah. Oke, jadi gitu teman-teman, konten kita kali ini. Jangan lupa tonton Jemplok dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tentang kita. Oke sahabat Jemplok, sampai ketemu lagi video selanjutnya. Bye!